Halo Coklat Plan, ketemu lagi di DC The Podcast. Hah? Halo literate people. Halo. Ini kebanyakan podcast, aduh. Soalnya nih penonton setia Popcorn TV kalau ngelihat beliau ini pasti ingetnya DC The Podcast ya. Yang bungkus itu ya. Iya. Jadi oke deh, penonton setia Popstore TV kembali lagi di Popstore Chat barengan saya Wengki Wiradi dan tentunya orang spesial di sebelah saya. Wih, spesial. Pakai vlog. Ini orang yang berjasa banget buat saya di dunia. Berjasa. Di dunia dan akhirat. Di dunia apa? Di dunia perpodcastan ini, Pak. Perpodcastan. Kenapa emang? Karena awal mula saya jadi terjun di dunia perpodcastan ini gara-gara punya program bareng beliau ini. Oh, waktu apa sih di DC The Podcast itu ya? Tahun 2020. Bikin konsep dan segala macam sampai jadi host ya? Iya. Itu gimana pengalamannya waktu itu? Saya hostnya ini. Oh, kembali ya? Kembali. Tapi kali ini kita nggak akan ngomongin soal podcast kita yang lalu nih, Pak. Oke. Sampai lupa memperkenalkan, tapi nggak usah diperkenalkan sih sebenarnya karena penonton setia Popstore TV juga udah pada kenal. Enggak. Oke deh, kita episode kali ini kita udah kedatangan Alga de Panas dalam Beng. Dalam Beng. Beng, aku kan tadi bilangnya apa? Beng ya? Beng. Oh, Beng ya? Beng. Oh, iya. Karena kami Beng memang bentuknya. Iya, Beng Alga. Ya, Bang. Oh, Bang, iya. Ya, simpan pinjam. Iya. Anda simpan, kami pinjam. Tapi ini sekarang nih selain di Depanas Dalam ya udah 3 tahun terakhir ya Pak ya? Iya. Menjabat sebagai direktur dari PT ITB Press ya Pak ya? Iya. Nah boleh diceritakan sedikit nggak Pak? Enggak. Selalu seperti ini. Aku selalu dipatahkan guys. Sedikit aja Pak. Oke. Gimana awal mulanya bisa ke ITB Press ini Pak? ITB Press ya. Jadi gini ceritanya. ITB Press itu dulu kan UUP ya, Unit Usaha Pelaksana. Jadi ITB itu punya penerbitan sama percetakan. Tuh. Nah, tapi di tahun 2022 salah satu lembaga ITB BPUDL namanya. Kalau di Republik Indonesia mah itu teh Kementerian BUMN-nya lah. Gitu. Jadi kepalanya setara dengan wakil rektor mulai merumuskan gimana caranya si ITB Press ini, penerbit ITB ini jadi PT, nggak cuma UUP aja gitu. Karena UUP ini kan mungkin agak susah ya kalau harus komersil ya. Sementara kalau udah jadi PT ini sangat mungkin komersil dan punya tugas baru tuh nyari duit buat ITB kira-kira gitu. Nah, akhirnya September 2022 dengan berbagai jenis seleksi ya, wawancara dan segala macam, saya alhamdulillah direkomendasikan, diwawancara dan terpilih jadi direktur. Oke. Gitu. Ya, siapa yang merekomendasikan Pak? Kok bisa-bisanya gitu merekomendasikan Pak Alga? Waktu itu tahu Presiden Barack Obama? Tahu. Sama saya juga tahu. Tahu Mark Zuckerberg gak? Oh iya. Punya Facebook dia. Saya juga punya. Tapi kenapa dia ya pas ke Indonesia ya, punya bisa sambut? Itu siapa? Itu yang punya Facebook. Oh, belaga. Kurang boga. Kilo malah saya mah akunnya. Saya tinggal satu, soalnya yang 2 udah jual. Oke nih, tapi kegiatan bermusiknya masih Pak? Masih dong. Kalau bermusik masih sama Panas Dalam masih main, masih. Sempat solo juga kan kemarin ya Pak? Ya. Ada yang lagu Persib itu. Solo, Madiun, semuanya pokoknya mas sampai Yogyakarta, Surabaya sekarang mah. Oke. Solo karena dibikinin Boik. Kalau bikin Boik, iya lagu Boik. nganggur maksudnya. Kita bikin yuk lagu buat Persib. Ini Persib kayaknya menang nih gitu. Ternyata benar pas saya bikin lagu menang. Jadi itu faktor siapa? Faktor bukan faktor saya. Boik mah kayaknya seneng bikinin lagu buat orangnya, Ucup dibikinin. Iya benar. Karena mungkin Boik melihat banyak potensi di sekitarnya. Wah ini bisa nih karya nih gitu. Oke. Kalau saya enggak. Gitu. Nah, ya kita bikin solo dan rencana pengen lagi, cuman belum sempet aja waktunya sih. Atau coba bikin lagu buat Persija mungkin Pak, setelah Persib Persija gitu, untuk mendamaikan mungkin. Saya takut jadi calon gubernur. Udah skip aja ya. Skip. Ngomongin soal itu mah sensitif Pak. Itu bos saya itu. Oke. Nah tapi gini ya, tapi gak. Ampun Gak apa-apa.
Saya juga Angga. Iya. Saya juga sama. Iya. Oh, Alga. Itu kan kegiatan bermusiknya masih, Ya. terus ngantor di sini Ya. setiap hari ya Ya. di ITB. Oh ya, untuk penonton setiap Popstar TV juga kita sekarang syuting di ITB Press Store ya, Pak, ya. Betul. Ada apa aja Pak di sini Pak? Banyak banget. Seperti ITB Press Store itu menjual buku-buku terbitan ITB. Kita juga kerjasama, ada beberapa terbitan dari penerbit lain. Ya. Di sini juga ada dari Litara, buku anak dari Litara, terus Mizan juga dan beberapa lainnya gitu. Kita jual buku di sini. ya. Terus ada juga lini baru bisnis ketika ITB Press menjadi PT, itu kami menghandle merchandise officialnya ITB. Ah, pastinya berlisensi Pak ya. Betul, official merchandise. Jadi kalau yang dibuat di ITB Press ini adalah memang official merchandise yang memang baju merchandise lainnya itu resmi milik ITB gitu. Betul. Karena si ITB Press bagaimanapun kan perusahaan milik ITB ya. Iya. Dan kami membuka peluang juga buat kawan-kawan alumni non alumni semua pokoknya UKM dan segala macam yang punya produk bisa kolaborasi sebenarnya sama ITB. Tuh. Jadi Ya. bisa dapat license dari kami untuk Oke. jualan pakai logo ITB atau pakai tema ITB dan lain-lain. Oke. Gitu. Mungkin seni kanji nih Kak Yus Pak, sapa-sapa Kak dulu Yus. dong. Mari kita kolaborasi Kak Yus. Nanti mungkin ada tema ITB yang digambar sama Kak Yus dengan ya seni kanji kan Iya. khas ya. Ada gajah Cina kali ya. Ada gajah Cina. Ya kan quote-quotesnya kan suka asik-asik Bagus, tuh. ya. Ya mungkin ada berkaitan sama ITB gitu quote-quote yang asik itu gitu misalkan. Ya, bukan tidak mungkin ya nanti untuk Iya. membuka kolaborasi ke depan. Mari Kak Yus, kita kerjasama. Oke, tadi kita udah ngebahas soal kegiatan Pak Aga ya di ITB Press, terus di Panas Dalamnya juga masih ya Pak ya? Masih. Terus solonya juga tadi sempat kita bahas ngerilis album untuk Persib gitu ya. ya. Nah, tapi ngomongin soal lagu nih Pak nih. Ya. Tentunya kan sebagai seorang musisi gitu ya, yang dikonsumsi itu pastinya musik dan lagu-lagu gitu ya. Dan Betul. kabarnya nih Pak Aga udah bermusik dari SMP gitu ya. Iya benar. Nah ini pengen tahu nih Pak, musik-musik atau lagu-lagu yang didengerin Pak Aga dari zaman ABG gitu ya, Ya. atau perkenalan Pak Aga dengan musik teh lewat lagu apa gitu, masih inget nggak? Boleh ceritain dong Pak? Ini kalau agak mundur ke belakang agak lupa-lupa inget sih, tapi ada beberapa marka ya. Jadi saya waktu kalau SD mah SDX ini mah standar lah ya, saya dengerin New Kid on the Block gitu ya. Step by step ya. Step by step. Gitu kan. Tapi kalau kecil banget justru yang saya denger lagu-lagu bapak saya. Oke. Procol Harum gitu, Beatles gitu kan. Atau lagu berbahasa Indonesia ya temannya bapak saya di Sukabumi, Om Farid Harja. Oke. Gitu. Pernah juga berapa kali ketemu. Ku kenal di kau lalu jatuh cinta gitu kan. Iya Carmila. Ya, itu justru itu jadi ya sering banget lah saya dengerin gitu. Lagu-lagu Om Adit almarhum itu. Tapi yang jadi marka dalam salah satu perjalanan hidup saya itu ketika ada teman saya pas keterima SMP nih ya, anak SMP masih pakai baju celana Biru. merah Putih merah biru. putih. Kok merah putih mah SD tuh? SD, saya masih SD. Oh, mau masuk ke SMP. Mulai masuk Oh. SMP, dikumpulin waktu kayak ospek gitu. Oh iya, MOS kalau dulu mah ya. MOS. Nah, zaman saya apa ya namanya ya? Nah, Lebih ketika jatuh. zaman itu ada teman saya main gitar. Oke. Sama satu lagi cewek vokalisnya. Nyanyi katanya ke depan siapa yang mau tampil gitu kan. Teman saya itu udah menyetemnya lama gitu ya. Fales gitu. Andor Fales udah stem lawan. Tapi saya pertama lihat dia bawain lagu vokalisnya cewek yang kemudian jadi vokalis saya waktu SMP juga. Bawain lagu Wind of Change. Oh, Wind of Change, Scorpio. Ya, Scorpio. Ketika Itu ada playset itu Pak? apa tuh? Modal di Moskow. Cebok di New York. Jauh pisan. Ya terus bener. Saya juga punten. Jadi lagu itu yang dibawain di panggung itu akhirnya mendorong saya untuk wah keren nih kayaknya kalau saya bisa main musik, main band. Oke. Gitu. Nah dari situ itu ajaibnya saya tergerak pertama kali beli kaset pertama saya dalam sepanjang sejarah hidup. Kaset Scorpio itu Pak? Bukan. Oh, bukan. Justru saya datang ke toko musik, toko kaset di Sukabumi kan. Saya kecil di Sukabumi sampai SMA di Sukabumi. Saya masuk, culang cileun sama si engkonya kan. Jang, bade meser naon?
Siap kaset Pak. Mohon kaset naon. Pani kaset babalatak. Banyak banget. Naonnya. Bade Barat, Bade Indonesia. Nah, oke. Barat. Kan nggak tahu saya Jawa Barat. Barat. Barat itu paling dia cep, paling dia jang. Set, tiba-tiba mata saya tertuduh pada grafis yang bagus. Oke. Yang ini 11.000 apa 10.000 dulu ya, waktu SMP itu. Saya ambillah Barat. Oh, resepnya rock. Mohon. Ting naon. Ternyata Pak Alga ngambil kaset Yang apa? saya ambil adalah Guns N' Roses Use Your Illusion 2. Oke, emang yang covernya ini ya apa? Kayak Biru, ada, ya, oh ya biru dari gradasi lukisan gitu. Renaissance kalau nggak salah. Iya. Atau barok rokoko lah, saya lupa lagi. Tapi emang catchy banget sih itu. Iya kan ada yang one, ada yang two kan. Yang one itu kuning, Ada oranye, kuning-kuningan. Iya, betul. Oranye, kuning, merah ya. Ada yang Ini biru. biru muda, biru tua. Nah, saya ambil yang biru. Saya style. Itu lagu diputer-puter ya. Edan pisan, keren pisan. Jadi si Guns N' Roses itu adalah lagu barat yang pertama kali saya beli kasetnya dan edik untuk dengerin kaset lain. Oke. Dari situ mulailah ngaberebet. Metallica Black Album ya, Metallica, Pearl Jam, Nirvana. Eranya udah mulai ke grunge ya ini. Grunge. Tapi yang menarik perhatian saya adalah Sex Pistol. Karena Sex Pistol teh ajaib ya. Yang ngasal gitu. Main bass tuh bisa. Sid Vicious. Soalnya gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Tapi ini keren gitu. Oke. Terlebih ketika saya baca lirik-liriknya kan kaset mah kan ada liriknya ya. Ada liriknya. Liriknya teh aneh-aneh gitu ya. Maksudnya anarki in the UK gitu ya. Ya, betul. Anarki teh apa gitu kan, cari-cari anarki teh naon sih gitu kan ya. Itu tuh kata yang catchy pisan gitu. EMI gitu kan ya, apalagi sih siliting gitu kan, are you siliting, if really got nothing enough gitu kan. Sampai saya suka banget nih, akhirnya saya rada searching genre yang punk ini. Ketemulah yang waktu itu masih I will. Fugazi. Terus ya exploited apa segala macam lah ya, kesininya mah terusan Offspring dan lain-lain. Bahkan dulu saya benci banget sama Green Day, gak tahu kenapa. Soalnya Green Day ngepang juga ya, tapi menurut Pak Aga kurang ngepang gitu. Jadi gini, ketika dengerin Sex Pistol, terus ada Green Day, ini so cantik amat sih gitu. Walaupun dalam perjalanan hidup saya, akhirnya saya respect banget sama Green Day sih, keren gitu. Jadi yang akhirnya menyusupkan punk ke yang lebih masyarakat lebih luas, ya Green Day ternyata gitu. Khususnya dulu pas album Duki ya. Ya benar. Album Duki dan kesini. Dan saya pernah manggung bawain Do You Have the Time, Basket Case. sih. Tapi saya sebagai gitaris dulu. Oke, Gitu. belum nyanyi Pak. Belum nyanyi, dan bahkan waktu main band sama Angling, saya dapat juara 2 sesuka bumi, saya jadi gitaris. Angling jadi apa? Nyanyi. Ini vokalis. Waktu itu Angling masih SD, saya udah SMA kelas 1 apa kelas 2 gitu. Saya jadi gitaris, bawain lagunya 2. Kira simpen lah gitar. Bisa kagak juga kenapa. Bawain 2 lagu, satu Pearl Jam, State of Love and Gaul. State of Love and Love Gaul, mah acara Planet Remaja. State of Love and Trust, Love and Trust. State of Love and Trust. Jadi yang suka lagu punk sedikit ternyata. Teman-teman saya senangnya ya itulah Extreme, Mr. Big gitu ya. Pearl Jam masih masuk lah gitu. Sama satu lagu lagi pas band. Udah Lagu masuk Waku tau? Waku. Gak pernah mengerti. Nah, saya masih sebagai gitaris juara 2 eta teh gitu. Kabarnya itu jurinya itu ya dari Jurinya pas band langsung. Pas bandnya ya. Iya. Kayak ditutup matanya sama Allah kayaknya menjadi pemilih saya kayaknya. Tapi benar Pak, kalau diurutkan gitu ya. Tadi kan kita ngomongin udah banyak lagu gitu ya. Oh banyak ya, udah habis ya stoknya. Lagu pertama deh yang mungkin bisa Pak Aga ceritakan secara apa ya, mungkin punya memorable. Tadi kan kalau dirunut gitu ya. Lagu pertama apa Pak?
yang punya kesan. Yang jadi turning point saya ya, berarti si Scorpion itu. Scorpion yang Kalau Wind udah of nggak usah, Change. ya. Nah, oke. Itu yang ngebikin atau nge-trigger Pak Aga buat suka sama si Scorpion yang itu ya? Ya. Karena liriknya. Bukan suka sih, karena saya denger aja. Oh, jadi cukup nge-trigger lah ya? Cukup nge-trigger. Walaupun ya, punten kalau bagi saya dulu Scorpion tuh cemen banget gitu. Walaupun ya sekarang saya sudah 17 tahun ini, sekarang umur udah 17 sekarang. Jadi ngerasa, oke juga ya, jadi mengenang masa-masa dulu gitu. Tapi dulu saya nggak suka Scorpion beneran. Nggak suka, kayak apalagi lagu yang White Dove gitu, yang gimana ya, asal terlalu bapak-bapak lah ya. Bapak-bapak di pos ronda gitu. Tapi sekarang kalau saya dengerin lagi, wah itu memorable banget gitu. Oke, yang kedua Pak? Dua. Yang memorable, yang punya kesan. Anarchy in the UK ya. Berarti yang tadi ya, Sex Pistol ya. Sex Pistol. Karena akhirnya menemukan bentuk musik yang Pak Aga cari mungkin ya, atau gimana tuh? Kenapa jadi gini, bisa? yang menariknya kan dulu saya akhirnya cari-cari referensi itu. Si Sex Pistol ini yang genrenya punk ini ternyata nggak cuma bermain musik gitu, tapi punk itu ternyata pergerakan gitu. Itu yang saya akhirnya dapat informasinya. Awal banget dulu masih belum Zain juga belum zaman ya waktu itu mah ya, masih kene majalah apa segala macam. Yang saya lihat punk itu sebuah pergerakan terhadap kondisi-kondisi sosial masyarakat pada waktu itu ya. Kan muncul di tahun 70-an gitu kan, ketika bahkan di UK lagi resesi, lagi segala macam. 60-an udah ada lah, 70-an lagi booming dan segala macam. Mereka memberontak urusan-urusan yang sifatnya kemonarkian gitu. Dan anarki ini ternyata salah dipelajari lagi, ada Mikhail Bakunin yang bawanya salah satu bapak anarki gitu ya. Dan full of political gitu. Ini mah urusannya udah nggak cuma masalah main musik gitu. Nah itu yang akhirnya saya ada gerakan anarki ini gitu dan segala macam gitu ya. Irisan anarki dengan sosialisme kayak gimana gitu kan ya. Anti kapitalismenya kayak gimana gitu kan. Dan nggak selalu, dan anarki bukan sosialisme sebetulnya, beda gitu. Terus pergerakannya dulu kayak gimana dan segala macam. Nah itu yang akhirnya saya merasa lebih lebih terwakili aja sama si musik punk itu teh gitu. Entry point-nya yaitu si Sex Pistol. Atau mungkin tidak secara langsung Sex Pistol ngomongin detail soal anarki dan macam-macam gitu, cuman itu menjadi pemantik aja buat betul. Pak Aga nyari tahu, mungkin alasan sederhana mungkin ya, kayak nemu kata sederhana anarki teh naonnya, akhirnya tadinya teh nyari tahu, padahal tadinya mah cuma nganggap itu teh kata yang catchy gitu ya. Itu aja. Tapi akhirnya jadi nyari tahu gitu. Akhirnya jadi nyari tahu segala macam. Wah, asik banget nih gitu. Oke. Jadi itu sih. Jadi when music that something to say gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar. Apa itu artinya? Nggak tahu sih. Saya juga dari koran. Iya. Never mind the bolok lah. Never mind the bolok, Sex Pistol. Saya juga nggak ngerti artinya itu teh apa. Album Sex Pistol paling terkenal dan satu-satunya mungkin ya. Iya, satu-satunya ya. Iya. Benar-benar. Karena ya gitulah nya. Emang sebenarnya masih eta mah teu harayangan ngeband sih beneran itu. Cuman seneng-seneng aja gitu. Nah, yang ketiga, Pak. Ya, YouTube YouTube. Oke. Punya pengalaman apa, Pak, dengan lagu YouTube? Sama. Jadi ketika dengerin YouTube, saya sangat terkesima dengan Sunday Bloody Sunday. Oke. Jadi awal masuknya mah dari yang pop kan, kayak With or Without You gitu ya. With or Without You, terus Where the Street Has No Name ya kan. Terus, tapi pas dengerin si Sunday Bloody Sunday, anjir edan ya. Itu yang soundtrack Batman bukan ya? Bukan. Itu mah Hold Me, Kiss Me. Oh, beda lagi. Kill Me. Ya. Saya inget yang itu. Jet, reaksi kimia. Jadi slang itu. Sarua introna. Oke. Terus si Sunday Bloody Sunday ternyata mencuplik
kejadian perang saudara di Irlandia. Gitu. Jadi Irlandia Utara, Irlandia Selatan, mereka konflik. Sebenarnya kalau saya search sih konflik agama ya, tapi akhirnya menjadi konflik politik gitu kan. Karena ada peran United Kingdom di situ. Ada yang pro, ada yang kontra dan segala macam. Akhirnya terjadilah bentrokan antara masyarakat dengan aparat kepolisian UK waktu itu kalau nggak salah ya, saya harus dicek lagi. Tapi ternyata si konflik itu, jadi si lagu itu lagi-lagi membawa saya ke cerita bagaimana Irlandia terbentuk. Wah, balik lagi jadi pemantik Pak Aga buat nyari tahu kali ya. Gitu, karena kan kalau cinta mah biasanya gitu ya, with or without juga ternyata. Kalau saya lihat ya itu juga bukan lagu cinta gitu ya. Itu ya geus lah orang mah dengan atau tanpa apa ini geus bubuk gitu. ya kan sebetulnya gitu. Ya peran konteksnya saudara luas itu, lah ya. Betul, konteksnya sangat luas. Dan ya Bono sendiri pas ngomong this is not a rebel song waktu cerita ya kan, this is Sunday Bloody Sunday gitu. Sebenarnya kilasan sejarahnya namanya Bloody Sunday aja, tapi lagu YouTube Sunday Bloody Sunday. Nah dari situ akhirnya banyak hal yang bisa saya dalami gitu ya. Dan kerennya waktu saya SMA apa kuliah saya lupa lagi. Si Bono maaf Mang Bono Wak Bono ini ternyata aktivis kemanusiaan. Sebelum nggak tahu setelah atau sebelum beliau bikin Red Foundation, ada acara di MTV dia ngetokin parlemen di Amerika untuk minta donasi, uangnya dibawa ke Afrika. Oh ada video klipnya juga itu ya kalau nggak salah. Ada videonya kalau nggak salah. Saya nonton sama kolaborasi sama banyak artis gitu kalau nggak salah. Ada ya, yang pas waktu ya disambutnya One Love, aduh itu sedih banget. Saya sampai merinding, nontonnya nangis berkaca-kaca gitu. Jadi ternyata gerakannya itu ya gerakan kemanusiaan dan kemudian Bono secara individu itu bikin Red Foundation. Red Foundation adalah lembaga yang ngambilin dana CSR. Jadi kalau misalkan perusahaan, misalkan ITW Press, udah kalau dikasih kurung tutup, kurung buka warna merah, terus tulisannya dari warna merah, berarti udah ngasih donasi itu. Dan itu disumbangin untuk banyak hal kemanusiaan di Afrika terutama waktu itu. AIDS kan, kekurangan air lah, apa segala macam. Dan itu jadi bagi saya ya si musik nggak cuma ya begitu aja didengerin, tapi ada satu gelombang besar di belakangnya gitu. Jadi punya power ya kalau musik itu nggak cuma sekedar hiburan untuk iramanya enak atau misalnya. Ya, itu juga boleh. Itu bisa. Juga boleh, cuman ada sesuatu yang Pak Aga temukan di musik gitu ya, hal-hal yang justru mungkin bisa lebih besar dari musik itu sendiri gitu ya. Iya. Musik cuma entry point-nya. Betul. Sisanya adalah gelombang gerakan besar yang mungkin dampaknya tidak bisa kita bayangkan. Gitu. Bisa merubah sebuah negara. Kebayang nggak dulu Wage Rudolf Supratman waktu memperkenalkan Indonesia, orang Belanda cuek aja, ya kan? Tiba-tiba lagu itu dinyanyikan sama kelompok-kelompok masyarakat di pelosok Indonesia. Jadi memantik. Wah ini nih bahaya nih, sempat dilarang, ya kan? Dan ternyata terbukti itu adalah jembatan memperkenalkan sosialisasi tentang kemerdekaan Indonesia. Kan keren gitu. Bayangin kalau misalkan WR Supratman nggak bikin lagu itu, satu media sosialisasi hilang. Tapi dengan gerilyanya lagu itu dinyanyikan dan kemudian akhirnya Indonesia merdeka dan menjadi lagu kebangsaan kita, itu bigger than just song. Iya betul. Iya kan? Ini udah jadi gerakan memerdekakan gitu. Betul. Jadi jangan dilihat musik sebagai apa ya? Sebagai yang tadi ya, sebagai misalnya ini mah cuman kumpulan nada yang dibunyikan, tapi lihat power di balik itu gitu ya. Betul. Sampai saya pernah baca waktu perang. Pernah?
Ini kan banyak buku. Oh iya. Waktu perang Vietnam sama Amerika kalau nggak salah ya, itu perang sempat terhenti seluruh dunia gara-gara seluruh dunia berpusat pada penampilan live-nya si The Beatles itu. Jadi pokoknya pas The Beatles main tuh perang berhenti gitu. Makanya si John Lennon tuh mengkampanyekan anti perang gitu. Marley juga kan sama kan, menyelesaikan permasalahan perang saudara juga di kampungnya. One Love gitu ya. Tapi bukan Honda ya. Emang ada lagunya One Love, One Life. Iya. Tapi itu judulnya apa ya waktu itu ya? Love Jamaica, iya betul. Iya. Iya, nama konsernya Love Jamaica. Oke, Pak, yang keempat, Pak. Yang keempat. Yaitu Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Kenapa Pak suka Bob Marley, Pak? Sekali lagi adalah temanya. Temanya, oke. Saya masuk dari deng 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 deng. No Woman No Cry. No Woman No Cry. No Woman No Cry. No woman no cry. Dikira lagu itu lagu cinta. Ternyata bukan. Untuk orang-orang yang patah hati. Ya kan? nggak apa-apa lah, nggak punya cewek juga gitu ya. Nggak ada tangisan. Ternyata itu saya pertama dengar itu, ini agak telat nih. Saya SMA kelas 3 saya baru dengar Bob Marley. Itu pun pinjem kasetnya dari Boyke, teman saya. Gitu. Nah, Boyke ini ODGJ berarti ya, orang dengan genre Jamaika. Iya benar, ODGJ. Nah, akhirnya saya pinjam itu ya, saya putar-putar, saya tertarik sama satu lagu itu, No Woman No Cry. No Woman No Cry. Memang waktu itu lagi jomblo sih memang. Tapi ketika dipelajari si teksnya ini aneh ya. Gitu. Say I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. Trenchtown itu naon sih gitu kan ya. Government yard in Trenchtown. Observe the hypocrite. Hypocrite adalah bahasa yang baru bagi saya waktu itu. Hypocrite namanya. Hypocrite munafik ya. Gitu. Orang-orang munafik kan, orang munafik. Hypocrite. Nah. Pokoknya bercerita tentang ingat nggak kamu waktu kita duduk-duduk di gedung pemerintahan, di pelataran, di halaman gedung pemerintahan di Trenchtown, nama kota ternyata Trenchtown, Jamaika, memperhatikan teman orang-orang Hipokrat yang dulu ya mingle juga sama kita. Good friend we are, good friend we lost, gitu kan ya. Good friend we have, good friend we've lost, kalau nggak salah gitu. Orang yang teman baik yang kita miliki dan teman baik yang sudah pergi gitu ya, sepanjang perjalanan bla bla dan segala macam. Bob Marley adalah mendokumentasi kejadian sejarah bahwa ada orang yang dulunya berjuang bersama-sama, ketika jadi pemimpin dia berkhianat, ya kan? Terus in this future you can forget your past, so wipe your tears away. Dia bilang sama ceweknya, no woman no cry. Jangan kekasihku, jangan gadisku, jangan menangis. Jadi sebenarnya mah itu teh ucapan buat pacarnya, jangan, hai cewek gitu ya. Hai cewek, jangan menangis. Hai wanitaku, jangan menangis. Tapi kan Jamaikan ya. Grammarnya juga kan? Oh iya. Iya kan, betul. Bukan grammar yang kayak di Inggris. Iya. Kan ada subject, verb gitu kan, nggak gitu. No woman no cry gitu. Nah, itu yang akhirnya wah keren banget nih Bob Marley nih gitu kan ya. Kemudian ya banyak lah, dan nggak itu juga, get up, stand up for your right gitu kan. Terus ada Redemption Song. Ya, Redemption Song, Buffalo Soldier dan lain-lain. Menurut saya keren banget. Walaupun ya agak sedikit Zionis ya. Kan saya tahu. Tapi ya urusan kemanusiaannya disuarakan dengan cukup baik gitu. Nah, keren. Dari tadi cerita-cerita Pak Aga bisa saya simpulkan kalau Pak Aga tuh ternyata untuk soal musiknya secara genre mah beragam Pak ya. Dari tadi kan beragam. Ada yang misalnya ada yang rock, ada yang Bob Marley bahkan reggae. Terus tadi ada yang punk. Cuman berarti Pak Aga lebih memperhatikan pesan dari lagunya itu sendiri gitu ya. Pesan, betul. Dan itu menjadi penting gitu ya, karena kalau lagu tidak berisi pesan apapun ya jadi kayak lagu
lagu hiburan aja gitu ya. Ya, Jadi nggak ya, ada. itu juga nggak salah, Nggak hiburan salah juga gitu. oke, gitu. Tapi kalau misalkan diimbuhkan pesan di situ, maka Lebih itu akan bagus. menjadi kekuatan yang cukup dahsyat sebetulnya. Oh, oke. Yang kelima Pak. Nah itu kenapa saya Yang kelima mah keadilan sosial ya. keadaan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Ini yang menarik ini, tapi saya nggak akan cerita detail ya. Crawling in the Dark. I will dedicate and sacrifice my every Rolling. Oh, Hubesteng. Hubesteng. Itu ajaib banget. Kenapa Pak? Saya Dulu pernah tuh udah kekinian itu mah ya. Iya, Udah kesini, 2000 kesini lah. 2003, 2004. Ya, terus. Saya punya konflik batin tentang eksistensi Tuhan dan agama. Wih, udah mulai berat nih guys. Terus satu cerita dalam kondisi kelemahan iman saya dengerin di rumah kakek di Jampang Tengah. Jampang Tengah ada ruang tidur di depan. Tapi dulu pohonnya tinggi-tinggi kan, mahoni gitu kan ya. Iya. Jadi jam 4 teh poek pisan gitu kayak maghrib menjelang isya mungkin ya. Saya dengerin, saya ada CD yang kayak Walkman gitu ya. Saya di situ kompilasi lagu tuh. Disman lah. Disman namanya. CD yang kayak Walkman. Ya, Disman benar. Terus. Saya putar, di setel di lagu Hubesteng yang I've been crawling in the dark looking for the answer. Kata-kata itu teh sesuatu banget buat saya teh. Jadi dalam kondisi gelap gitu Looking ya. for the answer, mencari jawaban gitu. Itu jawab, itu naon sih gitu. Oke. Akhirnya singkat kata, saya kembali menemukan Tuhan di situ. Woi. Gara-gara lagu Hubesteng yang dibuat oleh para kafir. Dan sebenarnya Kan non-muslim kan? Oh iya. Dan Ya. Hubesteng juga nggak niat Enggak bikin niat lagu kayak gitu bukan kali lagu ya. rohani, enggak. Iya, cuman momennya aja mungkin. Momennya aja, tapi alhamdulillah terima kasih Hubesteng. Akhirnya saya kemudian memiliki iman kembali, mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama kali saya nangis gitu ya. Terus yang saya lakukan, saya simpan dispennya, saya wudhu, sholat asar, Yeah. di hampir menjelang maghrib. Ya Allah, saya menyerah gitu. Akhirnya dari situ saya menjadi muslim kembali. Dan Pak Aga menjadi agamis ya, karena sebelumnya kan miss banget. Saya agamis, jadi agak meleset. Lumayan, asalnya miss banget kan ya, Iya. meleset banget asalnya. Tapi itu juga kalau boleh saya cerita sedikit Pak ya. Ya. Pasti bilang nggak boleh ya. Ya, boleh. Kalau boleh Tapi nanti. Itu juga menarik Pak ya. Tadi Pak Aga ngomongin Hubesteng yang akhirnya bisa memantik Pak Aga untuk tanda kutip kembali lah ya. Ya. Untuk kembali ke sang pencipta gitu. Nah, maksudnya secara iman gitu. Oh iya. Mengimani kembali. Bener oke nya kalimat kadang-kadang sok pabel gitu. Emang permasalahan bahasa teh rada rumit. Iya betul Pak. Nah saya juga kalau boleh cerita sedikit dulu pernah ngalamin pas denger lagunya si Pure Saturday, itulah kenapa saya akhirnya mengidolakan Ya. Pure Saturday gara-gara lagu Elora ada liriknya tiada lagi yang kuinginkan lebih dari yang kau berikan gitu. Itu kan kayak bentuk kepasrahan ke Tuhan ya. Ya. Ke Tuhan mah kita nggak minta juga udah pasti Ya, dicukupkan segala sesuatunya gitu ya. Jadi kayak wah tiada lagi yang kuinginkan lebih dari yang kau berikan gitu untuk bentuk kepasrahan gitu ya ke Tuhan tuh. Berarti beragama yang benar teh memang satu bentuk kepasrahan lah gitu ya. Walaupun jangan-jangan waktu bikin Pure Saturday bukan untuk Tuhan sebenarnya. Ya, kan? akhirnya begitu saya kerja bareng sama pencipta lagunya di atap, halo Mang Ade. Mang itu lagu teh asal religius pisan gitu. Masih muir tuh Bang Ade? Masih sama Richard Muter kan. Terus ya dua itu mah gitu. Wengki tawaf kayak. Nah itu teh itu religius pisan. Ada orang mah teu kadinya. Nah itulah makanya ada ungkapan jangan terlalu dekat sama idola teh gitu. Nanti kamu bisa kecewa. Tapi sebenarnya mah ya memang bener the death of author kan ya. Siapa? Derrida ya? Iya Derrida. Derrida
Ya, Barthes apa Derrida saya lupa lagi. The death of author dia bilang. Jadi ketika seorang penulis nulis, terus dibaca sama orang lain, penulisnya udah mati. Oke. Pembaca itu sangat bisa menafsirkan dengan banyak perspektif. Iya, gitu. iya. Makanya ada yang jadi menafsirkan buruk mungkin ya, ada yang biasa aja, tapi ada dapat hikmahnya dari itu. Bahkan mungkin tulisan sejelek apapun, tapi ketika dibaca dengan hati yang lapang gitu ya, wah ini bener terus jadi getaran yang positif gitu dan merubah hidupnya, bisa jadi kayak gitu. Ditambah momennya juga pas kali ya, kayak Pak Aga tadi lagi dalam kegelapan gitu ya, looking in the crawling in the dark, looking for the answer teh asa pas gitu ya. Bener, nah saya mau waktu itu teh kayak tidak lagi yang kau inginkan lebih dari yang kau berikan teh, saya lagi ada rezeki lebih lah waktu itu teh. Alhamdulillah. Padahal saya teh nggak minta Ayam gitu. meren. Ayam rezekinya. Oh ternyata benernya Allah teh pasti nggak cukupkan rezeki kita gitu, jadi nggak usah takut, nggak usah apa gitu, udah pasti dicukupkan, ngan duka iraha gitu. Bisi terlalu agamis ya. Berdoalah maka akan dikabulkan. Iya betul. Nanti dikabulkan gimana? Coba ikut Jumatan di Salman, itu ada penjelasannya. Yang lebih kredibel ya. Ya, lebih kredibel. Oke nih Pak Aga, tadi udah kita bahas 5 lagu Pak ya. Yang pertama ada Scorpio. Bukan Sagittarius. Bukan Scorpio. Ada Scorpio, Wind of Change, ada Sex Pistol yang mana tadi Pak? Anarchy in the UK kayaknya ya. Yang pertama catchy banget di telinga gitu. Oke. Yang ketiga tuh ada U2 yang Sunday Bloody Sunday. Yang keempat ada Bob Marley. No Woman No Cry. Yang kelima ada Hubastang, Crawling in the Dark gitu ya. Nah, mungkin untuk penonton setia Popstore TV bisa dicari lagu-lagunya untuk dibuatkan playlist di Spotify gitu ya. Atau nanti kita bikinkan playlist Alga Depan Sedalam gitu. Siapa tahu punya interpretasi lain soal 5 lagu itu ya, itu sah-sah aja ya, kayak Pak Aga yang tadi bilang, ketika karya itu akhirnya dilepas ke khalayak luas gitu ya, maka karya itu akan menjadi pemilik, bukan lagi menjadi pemilik si autornya. Betul, gitu. Bukan lagi pemilik autornya, jadi bisa sangat multitafsir. Oke. Nah terakhir Pak Aga, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk penonton setia Popstore TV gitu ya, mungkin planning terdekat mau ngapain nih Pak Aga, atau mungkin mau promosi silakan. Mau promosi silakan. Bingung promosi naon ya. Oh ya, bentar Pak, sorry potong. Ini minum dulu boleh? Boleh. Ini kita ini kita hari ini disponsorin sama ini Pak. Kopi Tulen. Nggak tahu. Cap Liong Bulan. Ini kopi kalau legend di nih. Cianjur, Bogor, Sukabumi banyak banget ini. Ya. Jadi saya kalau ngopi pasti senang kalau nemu kopi ini. Oke. Enak. Kirimin yang banyak ke Pak Aga ya, Kopi Liong. 2 ton. Terima kasih untuk Kopi Liong yang udah support Terima kasih. nih episode kali ini. Nah mungkin terakhir Pak Aga, tadi ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau dipromosikan, silakan. Promosikan apa ya? Atau Pak Aga ada plan terdekat mungkin di Panas Dalam Bank, mungkin ITB Press ada planning apa gitu ke depannya gitu? Ya, planning sih banyak ya. Ya paling yang mana yang ITB Press aja deh. Oke. Ya. Ini ada toko buku, ada merchandise ITB. Kami pengen sebetulnya merchandise ITB itu bukan untuk anak ITB aja, tapi kayak kalau jalan-jalan ke Boston gitu ya, di Boston ada Boston Celtic, ada Harvard University gitu. Beli baju Harvard teh memang baju oleh-oleh pulang dari Boston. Oke. Atau ke Massachusetts misalkan ada MIT gitu ya. Jadi beli baju MIT teh sebagai penanda dia pernah ke Massachusetts dan lain-lain. Nah, semoga si ITB Press ini bisa menghadirkan merchandise ITB nggak cuma untuk mahasiswa ITB. Jadi mari beli merchandise ITB sebagai petanda bahwa kawan-kawan udah jalan-jalan ke Bandung. Nah, oke. Belinya di mana nih Pak? Ada di ITB Press Store Jalan Ganesha nomor 15F. Atau F? E. 15. Kok lebih hafal Bapak ya? Gedung STP ITB Gedung Pak ya? STP ITB Jalan Ganesha lantai 1 gitu. Okay. Nanti bisa
searching aja lah. Searching aja ITB Ada di Press. Google, ITB Press Store. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Aga. Sama-sama, Untuk waktunya. Pak Wengki. Terima kasih udah menyempatkan ke sini nih. Sama poinnya. Saya di sini. Oh iya. Berarti terima kasih Hari sudah menyempatkan ke sini Iya, ya. terima kasih ya. Karena saya juga tiap hari di sini. Tapi ada yang kurang. Apa Pak? Jadi ITB Press teh punya beberapa layanan. Oke. Ya lini bisnis ya. Tadi merchandising mah retail ya. Tapi kita juga bisa menerbitkan buku. Jadi kalau misalkan mau nerbitin buku, kalau sekarang memang banyaknya buku-buku dosen ITB ya. Buku dosen ITB. Tapi kedepannya kita akan membuka untuk semua kalangan. Betul. Dan nambah genre, nggak cuma buku ilmiah aja. Kita juga punya percetakan. Jadi kalau mau nyetak-nyetak kalender lah, buku apa segala macam, kita ada percetakan, punya mesinnya komplit, jadi bisa cetak ke kami. Dan satu lagi kalau mau nyetak skripsi dan segala macam ya di Jala Printing kita juga ada layanannya. Jadi punya layanan seperti itu. Nyetak bisa lah pokoknya mah. Mau nyetak apa sok? Cetak gol bisa nggak Pak? Mencetak gol bisa sama Pak Edi. Ada percetakan, penerbitan, kami menerbitkan segala macam kecuali matahari. Oke, siap Pak. Oke, sekali lagi ya mungkin untuk penonton setiap Popstore TV di rumah yang menyaksikan bisa langsung datang ke Jalan Ganesha nomor 15E, Gedung STP ITB lantai 1 atau patokannya sebelah Bank BNI Taman Sari atau di seberangnya Fakultas apa itu, Gerbang Teknik Sipil. Gerbang Teknik Sipil ITB gitu. Ya, kalau nggak ada saya bisa ketemu sama saya. Ini double agent juga. Double agent. Atau kalau Yus kalau mau nyetak itu kan Seni Kanji bikin poster, bikin apa gitu ya. Bisa sama kami. Silakan. Siap kok Yus. Mari kita kerja sama. Balik di asa terus asa terus dagang. Harus dagang. Oh iya dong. Kan ini juga kok Yus dalam rangka dagang. Secara stock selling. Oke, jangan lupa juga untuk follow Popstore Popstore Indonya, Risnya. Popstore Indo, terus Seni Ada di Kanji sini nih? ada di sini. Sama sini. Di sini. Cina itu neliereun kayak gitu. Oke, ngedit tadi puh. Terus follow juga mungkin IG-nya Kopi Liong dan Seni Kanji, terus ada dan follow apapun lah terserah. Terserah follow ya. Ada ITB Press Store ya. Ada ITB Press.store. itbpress.store. Okay. Terus ada juga Alga Indria ya. Alga.indria ya. Alga.indria nggak Alga tahu. Indria, maaf saya sudah ngecek IG. Atau bisa follow juga Wengki Wiradi ya. Nggak pakai G. Nggak pakai G. Jadi Wengki. jadi bacanya Ikhfa itu jadi. Oh, Ikhfa. Kayak Muslim ya bisa. Saya kan memang Muslim. Oh iya, maaf. Cuman bentuk aja kurang Muslim. Nama aslinya siapa? Enggak. Nama Cinanya Ho Chong Kyu. Oh beneran? Tadi Liang Bulan siapa? Liang Bulan ini. Oh ini. Liang Bulan yang ini. Saya kira nama ini. Ko Wengki. Oke deh, kalau sama Pak Aga nih nggak akan beres-beres. Karena dulu juga ya salah satu kenapa acara kita ditutup karena durasinya melebar terus. Harusnya berapa? 30 menit ya? Harus 30 menit bisa jadi 2 jam. Emang ada 2 jam? Enggak ada sejam. Lebay Anda. Sejam lebih 60 menit lah. Ya, Oke, sampai ketemu lagi di Popstore chat berikutnya. Tentunya dengan narasumber yang jauh lebih menarik bagus dari ini. Nggak bacanya. Biasa ya kan? Enggak. Yang narasumber yang pastinya selalu menarik karena akan bercerita panjang lebar soal 5 lagu favoritnya. Dan tentunya punya memori atau kayak Pak Aga tadi ya, punya banyak lagu-lagu yang akhirnya memantik Pak Aga untuk cari tahu lebih banyak hal gitu ya. Dari soal anarkisme, terus tadi soal aktivis lingkungan segala macam lah gitu ya, sosial segala macam. Dan itu membuktikan kalau sebuah lagu selalu punya atau lagu punya pesan yang bisa nge-trigger atau memantik kita buat melakukan hal yang mungkin tidak kepikiran sebelumnya gitu ya, sampai akhirnya Pak Aga juga ketika menemukan punk sampai sekarang masih dipegang gitu ya, itunya ismenya. Sampai dulu rambut saya sempat kayak Ramones, panjang segini terus si poni gitu kan ya. Terus kata teman saya bilang, "Kak, nah mana bukan sih gak di Bing Slamet?" Atau jadi punk atau aduh, maksudnya sama Ramones. Ya. Akhirnya di mohak aja sampai sekarang. Di mohak biar kelihatan. Konsisten. Oke lah, malah jadi panjang lagi kan kata saya juga.
Mau closing nih? Mau closing. Sambil closing ya? Ya. Boleh nggak? Saya Ya. mau bikin konten menarik. Apa. Oke, ini semi closing ya. Iya, iya. Jadi nanti tinggal fade out aja Oke, atau oke. cut gitu ya. Oke. Konten menarik dari saya. Ya, oke. Oke, itu tadi ini dia konten menarik dari Malga, sangat menarik itu secara harfiah gitu ya. Sampai ketemu lagi di Popstore Chat berikutnya hanya di channel Popstore TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe gitu. Terima kasih Malga kasih. untuk konten menariknya.